Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Saya beri batas waktu sampai jam 12 malam. Kalau sampai jam 12 malam nanti, belum juga diupload video tugasnya, berarti kamu dan kelompokmu sudah menerima nilai kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Biologi Struktur. Perkenalkan, nama saya Viola Pratiwi. Saya Nuskar Tiwi. Saya Anita. Hari ini kita akan membahas tentang Biologi Struktur. Jadi hari ini kita bakal ngobrol soal geologi struktur. Kedengarannya berat, tapi sebenarnya ini ilmu yang sering kita temui, apalagi kalau sudah turun ke lapangan. Iya, walaupun namanya bikin pusing di awal. Geologi struktur ini justru yang bikin kita paham kenapa batuannya nggak pernah rapi kayak di buku. Betul, kalau di buku lapisannya lurus, di lapangan malah miring kemana-mana. Disitulah geologi struktur mulai beraksi. Secara sederhana, geologi struktur adalah cabang geologi yang mempelajari bentuk, susunan, dan posisi batuan, serta gaya-gaya yang menyebabkan batuan berubah bentuk. Perubahan ini bisa berupa batuan yang awalnya datar jadi miring, terlipat, bahkan patah. Makanya waktu pertama kali praktikum banyak yang kaget. Niatnya nyari lapisan lurus, yang ketemunya malah sesar. Itu pengalaman hampir semua mahasiswa geologi kayaknya. Batuan bisa mengalami deformasi karena adanya tegangan dari dalam bumi. Tegangan ini biasanya berasal dari pergerakan lempeng tektonik. Deformasi ini gak terjadi sehari dua hari, tapi bisa jutaan tahun. Jadi prosesnya sangat lambat, tapi dampaknya besar. Kalau dipikir-pikir, batuan itu sabar juga ya. Ditekan jutaan tahun baru ngeluh dalam bentuk lipatan atau patahan. Iya, dan respons batu beda-beda. Ada yang lentur, ada yang langsung patah. Jenis batuan sangat mempengaruhi deformasi. Batuan sedimen biasanya lebih mudah dideformasi dibandingkan batuan beku. Selain itu, suhu dan tekanan juga berpengaruh. Di kedalaman tinggi, batuan cenderung plastis. Makanya lipatan sering terbentuk jauh di bawah permukaan, sementara patahan banyak di dekat permukaan. Ruang lingkup geologi struktur itu luas. Kita nggak cuma belajar lipatan dan patahan. Kita juga mempelajari struktur primer dan sekunder, arah gaya, serta pengukuran struktur seperti strike dan dip. Dan semuanya ujung-ujungnya dipakai buat pemetaan geologi dan eksplorasi sumber daya. Struktur geologi primer adalah struktur yang terbentuk bersamaan dengan pembentukan batuan. Contohnya, lapisan pada batuan sedimen atau struktur aliran lava. Struktur primer ini biasanya masih rapi sebelum akhirnya diacak sama proses tektonik. Iya, bisa dibilang struktur primer itu kondisi awal sebelum batuan mengalami tekanan hidup. Struktur sekunder terbentuk
perjalanan hidupnya. Analogi yang cukup menyakitkan tapi masuk akal. Ada 3 jenis gaya utama dalam geologi struktur: tekan, tarik, dan geser. Gaya tekanan biasanya menghasilkan lipatan atau sesar naik. Gaya tarik bikin batuan merenggang, biasanya menghasilkan sesar normal. Sedangkan gaya geser menyebabkan pergeseran horizontal, membentuk sesar mendatar. Struktur geologi yang umumnya adalah lipatan, patahan, dan rekahan. Lipatan terbentuk saat batuan bersifat plastis. Patahan terjadi ketika batuan sudah enggak kuat menahan tegangan dan akhirnya menjadi patah. Biasanya, patahan ini yang paling berbahaya kalau nggak dipahami dengan baik. Contoh kasusnya bisa kita lihat di pertambangan batu bara. Di tambang batu bara, patahan bisa menyebabkan lapisan batu bara terputus atau bergeser. Yang awalnya batu baranya kelihatan tebal, ternyata kepotong sesar. Operator bisa bingung kalau enggak paham strukturnya. Bahkan kesalahan interpretasi patahan bisa bikin kita salah perhitungan cadangan. Jadi, contoh kasusnya seperti apa? Seperti tambang emas. Di tambang emas, struktur geologi malah sering jadi keuntungan. Karena mineralisasi emas sering mengikuti zona patahan dan rekahan. Jadi, patahan yang di tempat lain bikin pusing, di tambang emas malah dicari-cari. Tapi tetap harus hati-hati karena zona patahan juga rawan runtuhan. Geologi struktur juga penting untuk keselamatan tambang. Analisis kestabilan lereng sangat bergantung pada orientasi struktur batuan. Kalau salah baca strict and deep, lereng bisa longsor. Dan itu bukan cuma rugi materi, tapi juga membahayakan pekerja. Dari pembahasan ini, yang jelas bahwa geologi struktur bukan sekedar teori. Tapi ilmu yang sangat penting untuk memahami kondisi batuan dan perencanaan tambang. Dan juga bikin kita sadar, batuan ternyata punya cerita hidup yang panjang. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa geologi struktur merupakan cabang ilmu geologi yang sangat penting dalam memahami perubahan bentuk dan posisi batuan di alam. Pemahaman mengenai deformasi batuan, struktur primer dan sekunder, serta jenis gaya yang bekerja sangat dibutuhkan, terutama dalam penerapannya di bidang pertambangan. Dengan memahami geologi struktur, proses eksplorasi dan kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara lebih tepat, efisiensi, dan aman. Hal ini menunjukkan bahwa geologi struktur tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki peranan besar dalam praktik di lapangan. Jadi, obrolan kita hari ini bisa dilihat kalau geologi struktur itu Jadi, obrolan kita hari ini bisa dilihat kalau geologi struktur itu bukan sekedar materi kelas, tapi benar-benar dipakai di lapangan. Mulai dari memahami deformasi batuan sampai membaca patahan dan lipatan. Semuanya punya peran penting, apalagi di dunia pertambangan. Intinya, batuan itu nggak pernah diam. Dan geologi struktur membantu kita memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, kalau di lapangan ketemu batuan yang mirip,
berantakan itu bukan salah baginya, tapi memang proses geologinya begitu. Semoga setelah ini geologi struktur enggak lagi terasa menakutkan, tapi justru jadi ilmu yang menarik dan berguna. Semoga setelah ini geologi struktur enggak lagi terasa menakutkan, tapi justru jadi ilmu yang menarik dan berguna. Dan dapat menambah wawasan, membantu memahami pentingnya geologi struktur dalam dunia geologi dan pertambangan. Kita istilahnya, tapi juga paham ceritanya. Terima kasih sudah menemani diskusi kita sampai selesai. Bye-bye.